Hai friend, apa kabar? Senang sekali berjumpa kembali dengan kalian. Semoga kalian tetap sehat dan semakin semangat belajar. Halo, selamat jumpa lagi. Kita akan belajar kimia dan kali ini kita akan belajar tentang sifat koligatif larutan. Berdasarkan beberapa permintaan, saya akan membaginya dalam beberapa episode. Karena apa? Supaya kalian bisa belajar tahap demi tahap. Dan dengan demikian, kalian akan menjadi lebih fokus karena durasinya menjadi lebih pendek. Pada bagian pertama, kita akan belajar tentang penurunan tekanan uap yang merupakan bagian pertama dari sifat koligatif larutan. Kali ini kita akan membaginya menjadi 4 bagian. Yang pertama, apa itu tekanan uap pelarut murni? Bagian kedua tentang tekanan uap larutan. Ketiga, penurunan tekanan uap larutan. Dan diakhiri dengan contoh soal. Nah, yuk guys, kita belajar tentang tekanan uap pelarut murni. Sebagai pelarut murni, bisa kita ambil contoh adalah air. Pada gambar ini, saya memberikan air pada gelas terbuka. Dan kita bandingkan dengan air pada gelas yang tertutup. Kedua gelas ini kita letakkan pada suhu kamar. Apa yang akan terjadi? Semakin lama, volume dari gelas pertama yang merupakan gelas terbuka akan berkurang. Bagaimana dengan gelas tertutup? Nah, pada gelas tertutup ini tentu saja volumenya tidak akan berkurang. Ya. Mengapa demikian? Apakah kalian sudah punya pemahaman bahwa air pada gelas terbuka ini sebagian akan menguap? Kalian mungkin bertanya-tanya, ini kan suhu kamar, bagaimana air yang titik didihnya 100 derajat itu bisa menguap? Nah, supaya kalian memahami, mungkin kalian ingat peristiwa pada saat menjemur pakaian. Ya, suhu udara di sekitar rumah saya itu paling tinggi 33 derajat Celcius. Tetapi guys, kalau saya jemur pakaian, pakaian itu akan kering. Artinya apa? Air, meskipun pada suhu kamar, pada suhu 33 derajat Celcius, dia tetap akan mengalami penguapan. Ini kita lihat. Seandainya kita memanaskan pada ruang yang terbuka, maka air yang menguap itu berubah menjadi uap air dan akan bisa lepas dari gelas Erlenmeyer ini. Tetapi kalau gelas ini kita tutup, terjadi pula penguapan air. Jadi ada uap air yang terdapat di dalam gelas ini. Pelarut murni atau zat cair dimasukkan ke dalam suatu ruangan tertutup, maka akan terjadi perpindahan partikel dari wujud cair ke wujud gas. Artinya apa? Zat cair ini mengalami penguapan. Setelah beberapa waktu, terjadi pula perpindahan partikel dari wujud gas ke wujud cair. Artinya apa? Reaksi ini berlangsung reversibel atau bolak-balik. Pada saat tertentu, jumlah partikel pelarut murni yang melepaskan diri dari wujud cair ke wujud gas sama dengan jumlah partikel pelarut murni pada wujud gas yang terperangkap
di permukaan wujud cair atau menjadi cair. Saya gambarkan di sini ya. Ada yang menguap anak panah ke atas, tapi ada juga yang menjadi cair kembali anak panah ke bawah. Saya katakan sekali lagi bahwa di sini terjadi kesetimbangan. Pada keadaan ini, proses penguapan tetap berlangsung dan pada saat yang sama juga terjadi proses pengembunan. Laju penguapan sama dengan laju pengembunan. Keadaan ini dikatakan terjadi kesetimbangan dinamis antara zat cair dan uap jenuhnya. Tidak akan terjadi perubahan lebih lanjut, tetapi reaksi atau proses yang terjadi masih terus berlangsung. Sejumlah partikel pelarut murni pada wujud gas yang berada pada ruang tertutup itu akan memberikan tekanan yang kita sebut sebagai tekanan uap. Tekanan yang disebabkan oleh keadaan uap jenuh tersebut dinamakan tekanan uap jenuh. Besarnya tekanan uap jenuh dipengaruhi oleh jumlah zat dan suhu. Makin besar tekanan uap suatu cairan, makin mudah molekul-molekul cairan itu berubah menjadi uap. Nah, kita akan lihat di sini ya. Saya menampilkan ada gambar A dan gambar B. Gambar A ini gelas tertutup yang berisi pelarut saja. Kemudian pada gelas B ini ada larutan. Berarti yang biru ini adalah pelarut, sedangkan yang berwarna kuning-kuning ini adalah zat terlarut. Kalian lihat bahwa keduanya ini tercampur di dalam larutan. Dan perhatikan bahwa yang menguap adalah pelarutnya, baik pada gelas sebelah kiri maupun gelas sebelah kanan. Ya, jadi dengan demikian kalian perhatikan. Pertanyaan saya selanjutnya, mana yang jumlah pelarut yang menguap itu lebih banyak pada gelas A atau gelas B? Nah, bila ke dalam pelarut murni ditambahkan sejumlah kecil zat terlarut yang tidak mudah menguap atau kita sebut sebagai non-volatil, bagaimana tekanan uapnya sekarang? Apakah menjadi lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan tekanan uap pelarut murninya? Ayo coba dijawab. Nah, kalau kita katakan pada pelarut itu mempunyai P0 dan pada larutan itu mempunyai P, ternyata P0 lebih besar dari P. Mengapa demikian? Jumlah partikel pelarut di permukaan A lebih banyak dibandingkan dengan permukaan B. Ini kalian bisa lihat ya. Ini yang terjadi di gelas A, ini yang terjadi di gelas B. Kesempatan partikel-partikel di permukaan A untuk lepas menjadi wujud gas lebih besar dibandingkan dengan B. Jumlah partikel wujud gas di permukaan B lebih sedikit dibandingkan dengan di permukaan jumlah partikel wujud gas pada permukaan A. Peristiwa ini terjadi karena partikel-partikel pelarut murni untuk lepas menjadi gas terperangkap oleh partikel-partikel zat terlarut, sehingga jumlah partikel pelarut murni menjadi gas B menjadi lebih sedikit dibandingkan dengan pada gelas A. Fenomena inilah yang disebut dengan penurunan tekanan uap jenuh.
Nah, selisih antara tekanan uap larut murni dengan tekanan uap jenuh larutan dapat dituliskan secara matematis. Delta P ini penurunan tekanan uapnya sama dengan P0 dikurangi P. Delta P ini penurunan tekanan uap larutan, P0 itu tekanan uap jenuh pelarut murni, dan P adalah tekanan uap jenuh larutan. Nah, bagaimana pengaruh suhu terhadap tekanan? Tekanan uap pelarut dipengaruhi oleh suhu. Semakin tinggi suhu, maka semakin tinggi tekanan uapnya. Karena apa? Karena semakin banyak pelarut yang menguap. Makin tinggi suhu, maka semakin banyak molekul pelarut yang berubah menjadi uap. Tekanan uap larutan dipengaruhi oleh adanya zat terlarut. Semakin banyak zat terlarut, maka tekanan uap larutannya semakin rendah. Nah, untuk itu kita akan cermati diagram berikut. Diagram ini kita sebut sebagai diagram PT. Ya, ini suatu diagram antara tekanan versus suhu. Untuk yang garis berwarna hitam, ini berlaku untuk pelarut. Sedangkan yang berwarna biru, ini berlaku untuk larutan. Ya, untuk garis sublimasinya ini sama. Oke. Kemudian kita lihat pada daerah ini merupakan daerah zat cair. Daerah di sebelah sini, ini adalah daerah zat padat. Dan di sebelah sini adalah daerah uap. Nah, maka boleh kita bilang, ini adalah garis didih pelarut. Ini adalah garis beku pelarut. Yang hijau di sini, garis didih larutan. Di sini, garis beku larutan. Dan di sini adalah garis sublimasi. Kemudian kita bisa menarik garis, ya. Ini pada kondisi 1 atmosfer. Nah, kemudian kita lihat, kalau suatu pelarut itu dididihkan, dipanaskan sampai 100 derajat Celcius, ini kita tarik garis, ya, pada suhu 100 derajat Celcius, pada 100 derajat Celcius, nah kita ambil garis ke kiri. Ternyata tekanannya kurang dari 1 atmosfer. Ini pada awalnya 1 atmosfer, tapi sekarang kurang dari 1 atmosfer. Inilah yang kita sebut sebagai delta P atau penurunan tekanan uap. Kita lanjutkan. Menurut Raoult, pada suhu yang sama, tekanan uap larutan atau P yang mengandung zat terlarut non-volatil sama dengan fraksi mol pelarut dalam larutan dikalikan dengan tekanan uap pelarut murni. Nah, maka kita bisa tuliskan secara matematis. P sama dengan XP kali P0. Nah, saya ingatkan untuk mencari XP besarnya sama dengan N pelarut dibagi N total. N total itu dapatnya dari mana? Dari N pelarut ditambah N terlarut. Nah, kalau delta P itu kita punya rumus sama dengan XT kali P0. Dan X terlarut sama dengan N terlarut dibagi N total. Dan kita ingat bahwa XP ditambah dengan XT hasilnya sama dengan 1. Penjelasan mengenai rumus fraksi mol ini dapat kalian lihat pada video saya dengan judul satuan-satuan konsentrasi. Di situ kalian bisa mengulangnya kembali. Nah,
Ini adalah keterangan dari simbol-simbol yang kita gunakan. Untuk contoh soal, saya sudah memberikannya pada video saya dengan link ini. Ya, ini merupakan 15 soal dan pembahasan dari sifat koligatif larutan. Silahkan nanti kalian tonton pada bagian pertama, yaitu penurunan tekanan uap. Dengan demikian, kita telah menyelesaikan untuk pembelajaran. Dengan demikian, kita telah menyelesaikan pembelajaran penurunan tekanan uap. Terima kasih, kalian sudah menyimaknya dengan baik. Kalau Anda mau bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti saya akan tanggapin. Terima kasih kalian sudah belajar bersama saya. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Kita akan jumpa lagi pada video selanjutnya.